warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Malam. Puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada malam hari ini kita masih diberikan kesempatan dan keselamatan untuk bisa mengikuti Zoom webinar ini dalam rangka peran guru dalam membentuk kesadaran moral dan sosial peserta didik, strategi dan tantangan. Salawat beriringkan salam, tak lupa pula kita junjungkan kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang mana syafaat beliau yang kita harapkan jamil akhir kelak. Amin, amin robbal alamin. Ada pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Maka perkenalkan, nama saya Mita Priana. Saya di sini tidak sendiri, ada dua rekan saya. Yang pertama itu ada Nur Salsabila Destianti sebagai pemateri pertama, dan Siti Fadila sebagai pemateri kedua. Langsung saja kita mulai webinarnya. Apa sih perkembangan moral dan sosial peserta didik itu? Perkembangan sosial dan peserta didik itu merupakan aspek penting dalam proses pembentukan karakter individu. Menurut teori perkembangan moral Lauren Calvert, individu mengalami perubahan dalam pemahaman, etika, dan moral seiring dengan berjalannya waktu usia. Tahap-tahap perkembangan moral Calvert mencakup mulai dari orientasi otonom atau berfokus pada kepatuhan dan hukum, hingga tahap orientasi etika prinsip atau memiliki pemahaman moral yang lebih abstrak dan universal. Sementara itu, teori perkembangan sosial Erik Erikson menyoroti konsep identitas versus peran bercabang, di mana peserta didik mengalami pencarian identitas pribadi dalam mengembangkan hubungan yang sehat. Pendidikan karakter di lingkungan sosial memainkan peran penting dalam bentuk kesadaran moral peserta didik yang akan membentuk mereka memahami norma-norma atau nilai-nilai dan tanggung jawab sosial sehingga menjadi individu yang dapat berkontribusi positif dalam masyarakat. Selanjutnya akan diteruskan oleh pemateri pertama. Kepada Nur Salsabila, saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan seperti apa contoh permasalahan perkembangan sosial dan moral yang terjadi pada peserta didik. Jadi saya ambil dari permasalahan yang pernah atau yang sedang saya teliti, seperti kurangnya pengembangan rasa empati, kesulitan memahami dan merasakan perasaan orang lain. Jadi beberapa peserta didik mungkin mengalami kesulitan dalam menempatkan diri mereka pada posisi orang lain, sehingga kurang mampu merespons secara empatik terhadap kebutuhan dan perasaan sesama. Selain itu, masalah yang kedua yang saya teliti, seperti tanggung jawab sosial juga dapat muncul. Masalah tanggung jawab sosial juga dapat muncul di mana sebagian peserta didik mungkin menghadapi kesulitan dalam mengenali dan menjalankan tanggung jawab mereka terhadap masyarakat dan lingkungan sekitar. Mungkin ada kecenderungan untuk kurang peduli terhadap kebutuhan bersama atau kurangnya partisipasi aktif dalam kegiatan sosial. Selanjutnya ada permasalahan beberapa peserta didik dapat menghadapi permasalahan moral di lapangan, seperti dilema moral dalam pengambilan keputusan, baik itu terkait kejujuran, keadilan, atau moralitas lainnya. Mungkin ada ketidakpastian dalam menghadapi situasi di kehidupan sehari-hari yang memerlukan keputusan berdasarkan nilai-nilai moral. Jadi dalam mengatasi permasalahan-permasalahan ini, penting untuk memperkuat pendidikan karakter, memberikan pemahaman lebih mendalam tentang nilai-nilai moral, serta memberikan kesempatan bagi peserta didik untuk berpartisipasi dalam kegiatan sosial yang dapat mengembangkan empati dan tanggung jawab sosial mereka. Dengan demikian, peserta didik dapat tumbuh sebagai individu yang tidak hanya cerdas secara akademis, tetapi juga beretika dan peduli terhadap lingkungan sekitar. Selanjutnya, saya akan menjelaskan apa peran guru dalam konteks pembentukan karakter moral dan sosial. Jadi di sini ada 6 peran guru yang dapat saya jelaskan.
Yang pertama itu ada membangun kesadaran emosional dan empati. Jadi di sini guru dapat mengintegrasikan kegiatan pembelajaran yang meningkatkan kesadaran emosional dan empati. Jadi dapat dilakukan seperti diskusi kelompok, simulasi, atau proyek-proyek kelas yang melibatkan kerjasama tim yang dapat membantu peserta didik memahami perasaan orang lain, meningkatkan empati, dan mengembangkan keterampilan sosial. Yang kedua ada pendekatan model perilaku. Jadi di sini guru dapat memiliki peran sebagai model perilaku yang baik dengan menunjukkan sikap empati, peduli terhadap orang lain, dan berperilaku moral di dalam dan luar kelas. Guru memberikan contoh langsung bagi peserta didiknya. Jadi ini dapat menciptakan lingkungan di mana nilai-nilai sosial dan moral dapat dipraktikkan. Selanjutnya yang ketiga, pembelajaran berbasis masalah. Jadi di sini guru dapat membimbing diskusi untuk membantu peserta didik menjelajahi implikasi moral dan dari keputusan yang diambil. Yang keempat, peningkatan komunikasi dan kolaborasi. Jadi guru dapat menciptakan ruang diskusi terbuka di mana peserta didik merasa nyaman berbicara tentang permasalahan sosial dan moralnya. Jadi dapat mendorong pertukaran pandangan dan pendapat yang dapat memperkaya perspektif peserta didik dan meningkatkan pemahaman mereka tentang kompleksitas moralitas. Dan yang kelima ada penerapan program pendidikan karakter. Melibatkan peserta didik dalam program pendidikan karakter ini dapat membantu mereka mengembangkan nilai-nilai moral dan tanggung jawab. Ini bisa mencakup kegiatan seperti ekstrakurikuler, proyek pengabdian masyarakat, atau kegiatan-kegiatan yang mempromosikan kerjasama dan kepedulian sosial. Yang terakhir ada penanganan permasalahan lapangan secara langsung. Jadi jika muncul permasalahan moral atau tanggung jawab sosial di lapangan, guru dapat menggunakan kasus tersebut sebagai kesempatan untuk memberikan pembelajaran langsung. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Salsabila. Selanjutnya akan diteruskan oleh Siti Fadila. Kepada Siti Fadila. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya akan menjelaskan mengenai tantangan global dalam pembentukan kesadaran moral peserta didik. Yang pertama itu ada pengaruh media sosial dan teknologi. Nah, tantangan besar saat ini adalah bagaimana guru dan lembaga pendidikan mengelola dampak media sosial dan teknologi terhadap perkembangan moral dan sosial peserta didik. Informasi yang cepat dan mudah diakses melalui internet dapat membentuk persepsi dan nilai-nilai peserta didik secara signifikan. Yang kedua ada multikulturalisme dan keanekaragaman. Nah, dunia yang semakin terhubung membawa peserta didik dalam kontak dengan budaya dan nilai-nilai yang beragam. Tantangan di sini adalah membimbing peserta didik untuk mengembangkan pemahaman yang mendalam tentang menghormati perbedaan dengan mempertahankan nilai-nilai moral. Yang ketiga, ada tantangan ekonomi dan sosial. Ketidaksetaraan ekonomi dan tantangan sosial dapat menjadi hambatan dalam pembentukan kesadaran sosial dan moral. Peserta didik yang mengalami kesulitan ekonomi dan ketidaksetaraan mungkin lebih rentan terhadap tekanan moral atau masalah sosial. Kemudian yang keempat, ada perubahan iklim dan keberlanjutan. Nah, masalah-masalah global seperti perubahan iklim dan keberlanjutan menuntut kesadaran moral dan tanggung jawab sosial yang tinggi. Membimbing peserta didik untuk memahami dampak tindakan mereka secara terhadap lingkungan dan masyarakat secara global menjadi suatu keharusan. Kemudian, 5, krisis kemanusiaan. Krisis kemanusiaan ini baik lokal maupun global menantang kesadaran moral peserta didik. Bagaimana mereka merespon terhadap konflik, bencana alam, atau kekurangan sumber daya dapat mencerminkan nilai-nilai moral dan tanggung jawab sosial mereka. Yang keenam, ada digital literasi dan etika digital. Tantangan lain adalah mendidik peserta didik dalam hal literasi digital dan etika digital.
Mereka perlu memahami implikasi moral dari tindakan online seperti cyberbullying, hoax, dan keamanan data pribadi. Kemudian yang ketujuh ada tekanan pendidikan dan kompetisi. Sistem pendidikan yang kompetitif dan tekanan untuk mencapai standar akademik tertentu dapat membuat peserta didik terfokus pada prestasi pribadi tanpa memperhatikan pengembangan nilai-nilai sosial dan moral. Yang terakhir ada pembatasan akses pendidikan. Tantangan global lainnya adalah kesenjangan dalam akses pendidikan. Di beberapa daerah misalnya akses terbatas terhadap pendidikan berkualitas dapat mempengaruhi perkembangan moral dan sosial peserta didik. Boleh next? Kemudian strategi efektif dalam mengintegrasikan nilai-nilai moral dalam kurikulum. Yang pertama itu ada identifikasi nilai inti. Nah, hal ini bisa dilakukan dengan pertama, tentukan nilai-nilai inti yang ingin ditekankan dalam kurikulum. Kemudian, pilih nilai-nilai yang relevan dalam kebutuhan dan nilai budaya peserta didik. Yang kedua, integrasi dalam materi pembelajaran. Hal ini bisa dilakukan dengan identifikasi pelajaran-pelajaran atau topik-topik tertentu di dalam kurikulum yang dapat mencakup nilai-nilai moral dan sosial. Kemudian, kembangkan materi pembelajaran yang secara eksplisit menyertakan poin-poin yang berkaitan dengan nilai-nilai yang ingin ditekankan. Yang ketiga, proyek kolaboratif dan pengalaman praktis. Ini bisa dilakukan dengan rancang proyek-proyek kolaboratif yang memerlukan kerja tim dan pemecahan masalah bersama. Kemudian pengalaman praktis seperti kunjungan lapangan atau proyek pengabdian masyarakat dapat membantu siswa menerapkan nilai-nilai dalam konteks nyata. Yang keempat, pendidikan karakter terstruktur. Ini bisa dilakukan dengan mengimplementasikan program pendidikan karakter yang terstruktur termasuk kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler atau kegiatan dalam kelas. Buat rencana pembelajaran karakter yang melibatkan berbagai aspek seperti kejujuran, kepedulian, dan tanggung jawab. Kemudian yang kelima, diskusi, etika, dan debat. Ini bisa dilakukan seperti diskusi dan debat dalam kurikulum untuk memberikan ruang bagi peserta didik untuk merenungkan dan mengembangkan pandangan mereka terhadap situasi moral. Kemudian yang enam, ada model perilaku guru. Nah, guru harus menjadi model perilaku yang mencerminkan nilai-nilai moral dan sosial yang diinginkan. Tunjukkan bagaimana nilai-nilai ini dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari melalui tindakan dan komunikasi. Yang ketujuh, ada pengukuran dan evaluasi. Tentukan indikator atau kriteria yang dapat diukur untuk mengevaluasi pemahaman dan penerapan nilai-nilai moral dan sosial. Lakukan evaluasi formatif dan sumatif untuk mengukur perkembangan peserta didik. Yang kedelapan, kolaborasi dengan orang tua dan komunitas. Melibatkan orang tua dalam proses pembelajaran moral, termasuk penyediaan informasi dan sumber daya di rumah, kolaborasi dengan komunitas setempat untuk memperkuat nilai-nilai yang ingin ditekankan. Kemudian yang kesembilan, penyelarasan dengan standar pendidikan. Pastikan bahwa integrasi nilai-nilai moral dan sosial diselaraskan dengan standar pendidikan yang berlaku. Hubungkan nilai-nilai tersebut dengan tujuan pembelajaran dan pengembangan kompetensi peserta didik. Yang terakhir ada refleksi diri dan pemantauan berkelanjutan. Hal ini bisa dilakukan dengan mendorong peserta didik untuk merenung tentang nilai-nilai yang mereka terapkan dalam kehidupan mereka. Kemudian lakukan pemantauan berkelanjutan dan evaluasi diri untuk menilai efektivitas integrasi nilai-nilai dalam kurikulum. Jadi sekian dari saya serahkan kepada moderator. Baik, terima kasih. Selesai sudah
penjelasan materi. Selanjutnya kami akan membuka sesi tanya jawab untuk 3 pertanyaan. Untuk yang ingin untuk yang ingin bertanya boleh raise tangan ya. Baik, terima kasih untuk Saudari Aza. Adakah pertanyaannya? Baik, terima kasih kepada saudari moderator yang telah memberikan saya kesempatan untuk bertanya. Di sini saya ingin bertanya kepada para pemateri, dan pertanyaan itu ialah bagaimana cara sekolah berkolaborasi dengan orang tua ataupun keluarga untuk meningkatkan pembentukan karakter dari peserta didik. Baik, terima kasih. Sekian dari pertanyaan saya. Baik, terima kasih Saudari Aza. Pertanyaannya akan dijawab oleh Saudari Siti Fadila. Baik, sebelumnya terima kasih kepada Aza telah bertanya. Saya izin menjawab ya. Yang pertanyaannya itu bagaimana sekolah dapat berkolaborasi dengan keluarga untuk memperkuat pembentukan karakter peserta didik. Nah, jawabannya adalah kolaborasi dengan keluarga dapat dilakukan melalui pertemuan orang tua, laporan perkembangan karakter, dan penekanan pada nilai-nilai bersama antara sekolah dan keluarga. Komunikasi terbuka dan transparan sangat penting dalam membangun hubungan ini. Bagaimana saudari Aza? Apakah dapat? Ya, baik, terima kasih kepada saudari pemateri. Saya dapat menerima jawaban dari saudari pemateri. Baik, terima kasih. Baik, untuk Saudari Fitri, apakah ada pertanyaannya? Baik, di sini saya akan bertanya kepada kelompok penyaji yang dimana pertanyaannya bagaimana guru dapat menjadi model peran yang baik dalam membentuk kesadaran moral peserta didik. Terima kasih. Baik, terima kasih Saudari Fitri. Pertanyaannya akan dijawab oleh Saudari Nur Salsabila. Baik, terima kasih kepada Fitri yang sudah berani atau mau bertanya. Jadi pertanyaannya akan saya jawab ya. Jadi itu pertanyaannya bagaimana guru dapat menjadi modal peran yang baik dalam membentuk kesadaran moral peserta didik. Jadi di sini jawabannya, guru dapat menjadi modal peran yang baik dengan menunjukkan perilaku yang mencerminkan nilai-nilai moral seperti integritas, kejujuran, dan empati melalui tindakan sehari-hari. Guru menciptakan lingkungan di kelas yang mendukung perkembangan karakter peserta didik. Jadi di sini yang dapat dilakukan guru untuk menjadi model peran yang baik dalam membentuk kesadaran moral peserta didik. Bagaimana Saudara Fitri? Apakah dapat memahaminya? Baik, terima kasih kepada kelompok penyaji yang sudah memaparkan jawabannya. Saya dapat memahaminya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Selanjutnya kepada Saudari Elizabeth, saya persilahkan. Baik, di sini saya ingin bertanya, apa saja strategi praktis yang dapat digunakan guru untuk meningkatkan empati sosial pada peserta didik? Baik, begitu saja. Baik, terima kasih untuk Saudari Elizabeth. Pertanyaannya akan dijawab oleh Saudari Siti Fadila. Baik, saya izin untuk menjawab dari pertanyaan Elizabeth ya. Yang pertanyaannya apa saja strategi praktis yang dapat digunakan guru untuk meningkatkan empati sosial pada peserta didik? Nah, jawabannya adalah salah satu strategi praktis adalah melibatkan peserta didik dalam kegiatan kolaboratif seperti proyek kelompok atau simulasi situasi kehidupan nyata. Diskusi terbuka tentang pengalaman empati juga dapat membantu mereka memahami perspektif orang lain. Bagaimana Saudari Elizabeth, apakah dapat menerima jawaban saya? Baik, terima kasih Saudari pemateri, saya menerimanya. Baik, terima kasih. Baik, berakhir sudah
webinar pada malam hari ini. Terima kasih peserta yang sudah menyempatkan waktu dan kesempatan untuk mengikuti acara webinar pada malam hari ini. Sekian dari saya, mohon maaf jika ada salah kata atau penyampaian yang kurang baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.